Dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak ditemui kurangnya kesadaran diri mengenai kesehatan. Salah satu contohnya adalah kesehatan ibu dan anak yang masih rendah. Misalnya, ibu yang berpikir bahwa anaknya sehat tidak perlu harus dibawa ke posyandu. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran diri mengenai kesehatan. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan mengenai Posyandu kesehatan. merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam posyandu terdapat 9 kegiatan yang mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, penyuluhan gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, bina keluarga balita, tanaman obat keluarga, bina keluarga. Apa-apa saja kegiatan dalam pelayanan posyandu? Kegiatan-kegiatan dalam pelayanan posyandu tersebut meliputi: yang pertama, kesehatan ibu dan anak; yang kedua, keluarga berencana; yang ketiga, imunisasi; keempat, penyuluhan gizi; dan yang kelima, pencegahan dan penanggulangan diare. Pelayan posyandu. 5 langkah pelayan posyandu terdiri dari: yang pertama, mendaftarkan bayi atau balita; yang kedua, bayi atau balita ditimbang; yang ketiga, kadar mengisi buku KMS; yang keempat, konseling atau penyuluhan bagi ibu atau pengasuh bayi balita; dan yang kelima, yang ke-1 yaitu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang balita dan ibu. Yang kedua yaitu anak balita terpantau sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Yang keempat, ibu hamil terpantau berat badannya dan memperoleh tanda darah serta imunisasi tetanus toksik. Dan yang kelima, ikhlas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet penambah darah. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di sini kami akan menginformasikan seberapa penting sih kita ke posyandu. Posyandu itu apa sih? Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Lalu, mengapa posyandu penting? Posyandu itu sangat penting dikarenakan anak akan diimunisasi, diberikan oralit, dan akan ditimbang. Sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan terpantau
Kegiatan apa aja sih yang ada di Posyandu? Pertama, itu ada kesehatan ibu dan anak. Kedua, ada keluarga berencana. Ketiga, menginformasikan makanan bergizi. Keempat, pencegahan dan penanggulangan diare. Dan kelima, bina keluarga balita. Lalu, manfaat apa yang didapatkan setelah kita ke Posyandu? Pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi pelayanan kesehatan bagi anak balita serta ibu. Kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk. Terima kasih telah menonton. Eits, jangan di-close dulu ya. Berikut foto-foto kegiatan yang dilakukan di Posyandu. Pertama-tama saya terima kasih sangat kepada Ibu Nengki yang sudah memberikan kesempatan saya untuk wawancara Ibu terkait Posyandu. Lanjut ke pertanyaan dulu. Yang pertama, boleh dijelaskan nama dan alamat Posyandu yang Ibu pimpin? Nama Posyandu Aster 1. Ipin. Alamatnya Bu? Tempat ini kok. Tempat ada 5. Yang kedua ini. Struktur dari Posyandu di sini itu bagaimana Bu? Mandiri. Tadi. Belum mandiri, masih dibantu kebetulan. Tidak tahu. Tapi semua programnya lengkap. Ada program tambahan sendiri nggak dari Posyandu? Berarti masuk ke Posyandu Madya kali ya? Iya. Kalau kegiatan yang dilakukan setiap hari di Posyandu itu apa saja Bu? Ya 5 itu ya. Pendaftaran, penimbangan, pelayanan imunisasi, penyuluhan, pemberian tambahan. Bukan.
kegiatan sistem pelaporan dan pencatatannya bagaimana, Bu? Apa ya? Pencataan keluarga ya yang biasa yang dilakukan. Setiap harinya tuh Ya langsung. ya? Langsung. Berarti kalau habis mendata langsung dicatat? Iya, dari kegiatan langsung catat, rekap, lapor. Gitu, ke puskesmas sama kelurahan. Sasaran dari kegiatan posyandu sendiri apa aja, Bu? Balita ya, anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, kawin. Itu aja, kalau lansia kan ada program sendiri. Ya. Proses bisa menghadirkan masyarakat ke posyandu bagaimana? Biasanya pendataan dulu. Data mah udah dari awal tahun, udah. Tinggal itu kita komunikasi aja sama petugas Simantik, sama RT, RW. Setiap bulan Setiap bulan. Tapi ini dari pandemi udah 7 bulan kita kan. Ada. Nggak boleh dikumpul-kumpulin. Betul. Kan sasarannya rentan semua. Iya. selama kegiatan posyandu ada nggak sih, Bu, kendala yang terjadi gitu? Terus bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi Ya ada, kan sini kan penduduknya musiman ya. Jadi kadang-kadang ya nggak mencari target lah gitu lah. Jadi orangnya berganti-ganti gitu kan. Misalnya yang penduduk tetap tuh ya tiap hari tinggal, tapi kalau yang bangsa orang pendatang tuh kadang-kadang yang pulang kampung, kalau berapa bulan baru datang lagi gitu. Yang punya rumah di sini aja, yang mungkin. Tahu sini. Untuk sementara pertanyaan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Kegiatan utama mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Kegiatan pengembangan atau pilihan, masyarakat dapat menambah kegiatan baru di samping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan, dinamakan posyandu terintegrasi. Kegiatan baru misalnya Bina Keluarga Balita atau BKB, Tanaman Obat Keluarga atau TOGA, Bina Keluarga Lansia atau BKL, Pos Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, dan yang terakhir berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di posyandu yaitu yang pertama, bayi dan anak balita, yang kedua, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, yang ketiga, pasangan usia subur, dan yang terakhir, pengasuh anak. Manfaat posyandu bagi masyarakat ada 9. Yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Yang ketiga, bayi dan anak balita mendapatkan kapsul vitamin A. Yang kelima, ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah, serta imunisasi tetanus toksoid. Yang keenam, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Yang ketujuh, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan kesehatan anak. Yang kedelapan, apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Terakhir, yang kesembilan, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Manfaat posyandu bagi kader. Yang pertama, mendapatkan berbagai informasi tentang kesehatan lebih dahulu dan lebih lengkap. Yang kedua, berperan secara nyata dalam perkembangan tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu. Yang ketiga, meningkatkan citra diri di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan. Yang keempat, menjadi panutan karena telah mengabdi demi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu.
Pengelola Posyandu meliputi sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat, memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi, dan mampu memotivasi masyarakat bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Untuk waktunya sendiri, Posyandu biasanya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Namun jika memungkinkan, pelaksanaan Posyandu bisa saja dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, di mana untuk penentuan waktu dan juga hari pelaksanaan itu akan disepakati oleh masyarakat setempat. Untuk lokasi sendiri, Posyandu biasanya berada di setiap kelurahan atau desa atau RT atau RW atau dusun, atau di salah satu kios di pasar, atau di salah satu ruangan perkantoran, atau di salah satu bangunan khusus yang dibangun oleh swadaya masyarakat, yang tentunya lokasi untuk penyelenggaraan Posyandu ini harus mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Di sini saya ingin mewawancara salah satu kader Posyandu. Di sini ada Bu Kiki, kebetulan beliau adalah sekretaris dari di Posyandu. Posyandu itu apa ya? Gimana cara masyarakat mengenal Posyandu? Posyandu itu pos pelayanan terpadu ya, jadi sebetulnya itu pelayanan oleh dan untuk masyarakat gitu ya, bantu oleh tenaga medis dari puskesmas. Kalau kita untuk mengenalkan atau mengajak ke Posyandu, mungkin untuk di lingkungan kita itu pemberitahuan mungkin via WA atau mungkin via pertemuan PKK yang ada di lingkungan kita, jadi Pasarisan kita informasikan, ataupun juga pemberitahuan di secara di musola kalau misalnya ada untuk mengajak pas pelaksanaan Posyandu. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan Posyandu itu yang biasa dilakukan setiap minggunya apa ya? Kalau kegiatan Posyandu itu pelaksanaannya nggak per minggu ya, tapi per bulan. Jadi Posyandu itu meliputi ada pertimbangan balita, terus pendataan ya, penyuluhan, kemudian vitamin, imunisasi, kemudian makanan bergizi. Kemudian siapa aja sih Bu yang harus ke Posyandu itu? Balitanya ya, balita anak di bawah 5 tahun dan ibunya pastinya ataupun pengasuhnya, agar kalau terjadi misalnya penurunan atau mungkin perkembangannya kurang bagus bisa langsung dikonsultasikan saat itu dengan tenaga medisnya. Manfaat Posyandu itu untuk masyarakat di sekitar tuh apa itu? Kalau manfaat Posyandu itu berarti itu pelayanan saran dasar ya, untuk bayi atau istilah perkembangannya, dari perkembangan balitanya, terus kemudian kalau ada gimana bisa konsultasi. Oh ya, tadi lupa juga ada kesehatan gigi juga masuk ya tadi ya. Vaksin juga? Iya, vaksin imunisasi masuk. Jadi justru itu yang digalakkan. Karena kalau di Posyandu ini katanya kan free ya, karena dari pemerintah gitu. Jadi sebenarnya sangat manfaat sekali. Terakhir nih Bu, gimana ya caranya untuk ngajak masyarakat tuh biar mau ke Posyandu? Banyak ini ya, kader-kader yang memang sudah diminta menjadi kader perwakilan Posyandu itu harus sering-sering memberikan informasi bahwa Posyandu itu bisa manfaatnya ya, pelayanan kesehatan dasar yang untuk masyarakat. Terus kemudian tanpa berbiaya gitu kan, terus tenaga medis kebetulan juga bisa direkomendasikan ke dokter, terus kemudian tempatnya dekat seperti karena di wilayah kita gitu kan, tidak perlu pakai menggunakan transportasi yang jauh atau gimana. Untuk pelayanan dasar Posyandu cukup sih kalau untuk mengajaknya ya, itu sering-sering memberikan informasi bahwa penting lah Posyandu kita juga. Sudah, karena Posyandu itu sangat bermanfaat, ayo kita ke Posyandu. Ayo ke Posyandu. Gitu.